Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Dan perkenalkan, nama saya Sandi Agustiawan. Saya bekerja di Honda itu sejak tahun 2016. Ya, tahun 2016 sampai sekarang. Dan apa namanya? Selama saya bekerja di sini, alhamdulillah aman dan belum ada komplain yang begitu parah seperti saat ini. Komplain zaman dulu waktu ya selama saya alami itu mungkin biasanya dari ECU, gangguan ECU, motor nggak bisa nyala, atau apa namanya, akinya baru tapi drop, gue garansi kasih yang baru lagi. Terus di bagian sektor mesinnya trouble seperti itu. Tapi kalau rangka motornya patah karena korosi, itu baru kali ini aku tahu. Kalau rangka patah karena kecelakaan itu masuk akal lah ya, masih wajar lah karena ada benturan dan membuatnya dia patah. Tapi ini nggak dia apain bisa patah. Dan rangka yang dipakai oleh Honda ini adalah rangka plat baja atau yang bahasa kerennya itu ESAF. ESAF itu apa? Bentar. ESAF adalah kependekan dari istilah Ancient Smart Architecture Frame, sebuah rangka cerdas yang disempurnakan dengan berbagai macam teknologi. Bahkan kelasnya pun pakai robot gitu ya. Teknologi dan metode pembuatan frame ini tentu berbeda dengan rangka motor jenis lainnya. Ingat, ini berbeda dari rangka motor jenis yang lainnya. Jadi ini inovasi terbaru dari Honda, seperti itu ya. Dan rangka motor Honda ESAF ini dibuat menggunakan plat baja yang kemudian dipres dan dilas. Rangka ESAF pertama kali digunakan di motor Honda Genio pada tahun 2019. Rangka ESAF diimplementasikan pertama kali di Indonesia berdasarkan penyesuaian pasar dan kebutuhan. Jadi disesuaikan karena pasar dan kebutuhan. Pasarnya yang banyak dan pembuatannya yang mudah. Dan kebutuhan karena harganya biar agak miring gitu. Hingga saat ini sudah ada 4 model motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Dan mereka adalah Honda Genio, Honda Beat, Honda Scoopy, hingga Honda Vario 160. Kecuali motor ADV, motor PCX, pokoknya Matic yang PCX dan ADV itu masih pakai rangka double frame, pokoknya pipa besi, dia turbulen bulat-bulat gitu Mas Yan ya. Dan itu belum pakai ESAF ini. Di belakang saya ini ada Scoopy. Mereka udah pakai ESAF tapi sampai saat ini belum ada komplain rangka yang patah. Kalau perkara tuh masuk akal ya, tapi kalau patah belum ada sih. Lalu banyak menimbulkan pertanyaan, termasuk saya sendiri gitu, kok bisa patah ya gitu. Jadi selama ini saya menjual motor yang kualitasnya jelek dong, dan membuat saya bertanya, apa benar-benar itu kesalahan pabrik atau itu hanya konten semata. Jadi Mas yang mohon maaf sebelumnya, konten semata yang saya maksud karena sekarang itu apa-apa serba konten, dikit-dikit video, dikit-dikit viral seperti itu ya kan. Lalu apakah ini disengaja atau tidak? Karena untuk orang awam perlu untuk mendalami lebih jauh ya kan. Kalaupun memang patah, kenapa kok tidak tahun-tahun yang kemarin, sedangkan ESAF dikeluarkan tahun 2017, iya kan, 2017 ke atas. Banyak faktor yang mempengaruhi, banyak hal. Karena saya bekerja sebagai sales Honda itu sudah sejak tahun 2016 sampai 2023 ini belum mendapatkan komplain rangka motor Beat, Scoopy, Vario yang rangkanya patah. Kebanyakan di ibu kota ya. Kalau di kota saya tinggal di Jawa Timur, di kota Banyuwangi, masih belum ada untuk komplain seperti itu. Tapi kalau misal ada, tetap saya layani, tetap saya bantu gitu. Bagaimana caranya? Kalaupun memang ahas itu tidak mengcover atau tidak bisa, ya tetap saya bantu bagaimana, ya tetap arahnya nanti ke tukang las atau cari tempat las yang
profesional lah, yang bagus, garapannya yang bagus, yang halus, dan mengecat ulang ya rangkanya yang propos tuh yang seperti apa, dan catnya kalau bisa dicat ulang semuanya. Dan berikut akan saya perlihatkan, kalau kalian nggak percaya, database saya selama tahun 2019. Saya sudah menjual motor itu ada 100, hampir ya 200-an dalam satu tahun. Dalam satu tahun saya menjual 200-an sepeda motor lah pokoknya. Dan di tahun 2019 itu kan motornya sudah pakai rangka ESAP semua. Dan dan nomor telepon saya juga belum ganti gitu. Kalaupun ada yang patah pasti mereka balik ke dealer saya dan komplain atau minimal menghubungi saya gitu. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada. Dan kalaupun memang ada, tetap saya akan membantunya. Lalu saya melakukan riset atau mencari tahu lebih jauh tentang penyebab rangka ESAP ini. Jujur aja, dari manajer saya dari pusat nih ya, dari Honda itu belum ada tuh seperti nanti solusinya seperti ini, nanti kalau ada tanya seperti ini jawab gini. Itu nggak ada briefing atau instruksi apa tuh nggak ada, bener-bener. Kalaupun ada orang tanya ke sini ya saya cukup gelagapan gitu kalau menjawab. Dan setelah saya menganalisa, saya mencari tahu, memang banyak berita yang hanya sekedar cari konten, dan ada juga yang benar-benar mencari tahu secara edukatif. Contohnya seperti akun YouTube-nya Detect Engineering ini. Kalau kalian sudah melihat ya kalian bisa nonton di sana. Tapi di sini akan saya ringkas saja. Detect Engineering menggunakan finite element analysis atau VEA ya, yang terdiri dari material atau desain yang memiliki tegangan ataupun berbagai macam variabel untuk dianalisis pada komputer dengan bantuan software agar mendapatkan hasil tertentu. Hal ini dilakukan dalam mendesain sebuah produk baru atau perbaikan pada produk yang sudah ada. Jadi intinya si VEA ini adalah software yang digunakan untuk merevisi sebuah produk baru yang uji coba atau yang sudah pernah ada gitu. Dan sekarang ini diaplikasikan pada desain rangka Honda Beat yang tipe terbaru, yaitu Beat Deluxe Brown. Ya, Beat Deluxe Brown itu kayak di belakang temannya itu yang biru. Rangka ini diklaim oleh beberapa masyarakat itu tidak aman dan kurang optimal, kata Bang Fajrul. Dan Detect Engineering melakukan analisa untuk membuatan desainnya secara virtual, meskipun nggak 100% tapi mendekati, dan ternyata hasilnya itu di luar dugaan. Yang tadinya mereka berpikir rangkanya itu kok bisa patah karena tekanan berat yang terlalu besar sehingga membuatnya patah, dan hasilnya mengejutkan. Seperti yang kalian lihat, yang warna merah itu titik paling berat, dan yang warna biru itu yang paling stabil, maksudnya titik paling aman lah. Dan yang paling rawan ternyata di area hijau, nggak sampai merah gitu. Itu pun di atasnya buat pangkunya jok ya, pangkuannya joknya motor itu tadi, di tempat duduknya. Dan tegangan di situ pun juga nggak begitu besar gitu. Sebetulnya rangka Honda Beat ini cukup bagus ya, rangka ESAP ini sebetulnya cukup bagus, hanya saja ada sedikit kelalaian di sana. Bukan sedikit sih ya, cukup banyak lah, karena karatannya itu loh, gue sebel banget deh. Kok bisa ngecatnya nggak rata, nggak dikasih anti karat atau gimana gitu. Ya memang terburu-buru ya, karena kapasitas bukan kapasitas ya, permintaan konsumen yang melunjak gitu. Contohnya Honda Beat sama Vario sama Scoopy membuatnya gempor-gemporan gitu, banyak banget produksinya. Jadi itu yang membuatnya rangkanya itu menurun kualitasnya, karena terburu-buru kalau membuat. Sebetulnya bagus, hanya saja kurang teliti. Lalu selanjutnya, bagaimana
kita mengatasi hal seperti itu atau solusinya ya? Solusinya kalau menurut saya boleh daftar juga di sini karena saya suka lupa. Pertama, kita kembalikan lagi kepada produsen AHM, Astra Honda Motor ya. Atau kalau kalian nggak tahu AHM ya, anggap aja Honda ya. Agar membenahi atau memberikan perbaikan untuk motor yang dalam tahap produksi. Lalu, motor yang sudah kami beli bagaimana? Pertanyaan itu. Kalau motor yang baru masih bisa mereka revisi, tapi motor yang sudah kalian beli, yang sudah di tangan kalian, di tangan konsumen, nggak mungkin kan dikembalikan. Kalau saran saya, itu jika bengkel ahas tidak sanggup, bawalah ke bengkel biasa dan lakukan pembersihan kepada yang berkarat, ya. Dan berikan cat anti karat di area sambungan tersebut. Buat kalian yang sudah punya motor, contohnya saya aja deh, saya udah punya motornya, motor Scoopy saya punya tahun 2018, dan saya berinisiatif mau melepas itu part-partnya, tinggal besinya aja, mau saya bersihkan, setelah itu saya cat ulang, setelah itu saya kasih anti karat, biar nggak keropos. Itu semoga bisa mengatasi. Kalaupun di ahas kita menggunakan garansi servis kita nggak berlaku ya, nggak bisa ya, itu solusi terakhir gitu. Yang kedua, buatkan lubang pembuangan sendiri di cover bawah rangka tersebut yang dapat memudahkan genangan air keluar masuk untuk memperlambat proses perkaratan. Nah ini lagi ventilasi airnya, keluar masuk airnya itu biar nggak menggenang, jadi biar bisa keluar masuk. Dan andai aja bahannya ini sedikit lebih tebal, itu mungkin aman, lebih aman karena proses perkaratannya sedikit melambat atau dia lebih kokoh lah bahannya. Itu aja tipis banget, ibaratnya seperti kertas gitu, katanya orang-orang ya. Katanya orang-orang itu. Lalu yang ketiga, apabila kalian mempunyai uang lebih, belikan semprotan anti karat di dalam rangkanya, karena bagian dalamnya tidak dicat, hanya luarnya saja yang dicat. Jadi bagian dalamnya buat kalian yang punya uang lebih, baiknya kalian semprot cat anti karat. Kan banyak yang harganya, beli yang murah aja deh. Karena saya beli yang murah aja, yang penting minimalisir keadaannya itu nanti. Semoga, dan saya harap semoga kejadian ini membuat AHM melakukan riset lebih dalam lagi. Dan untuk para konsumen, saya selaku pegawai Honda, saya mohon maaf atas kejadian yang menimpa kalian semua. Karena tugas saya di sini sekali lagi hanya menjual motor dan nggak tahu apa, ya tahu untuk produk knowledge-nya tahu. Cuma untuk hal seperti itu nggak ada tuh info, jujur nggak ada. Kalaupun ada orang beli masuk ke sini, ya mereka bertanya, Mas apa betul motor Honda itu patah seperti itu? Betul Bu, di lapangan seperti itu nyatanya. Tapi di kota kita di sini belum ada. Itu kenapa bisa patah? Saya pun jelaskan. Seperti ini dan itu, setelah Anda beli motor, saran perawatannya lebih ekstra Bu, Pak. Kenapa? Karena takutnya seperti kejadian yang di media sosial itu. Dan saya kembalikan lagi, untuk meyakinkan konsumen, kalau Anda masih ragu, mending pikir-pikir dulu aja Bu, Pak. Kalaupun Anda udah positif, mau beli Beat atau Scoopy atau Vario, silakan hubungi saya lagi. Seperti itu saya dalam menyampaikannya, karena saya tidak mau disalahkan. Sebenarnya di sini yang salah ya pabriknya, bukan salesnya gitu. Jadi kalian jangan menghujat salesnya itu. Sales kalau fungsinya apa ya, untuk promosi gitu, menarik konsumen, mencari rezeki. Jujur aja penjualan saya sepi semenjak ada ini, ya ada rangka patah ini. Sekian video dari saya, dan sampai jumpa.